lokal ke global. Tepuk tangan untuk semuanya. Nyambi YouTube-an. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve 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 rahayu. Ngapal ke seminggu mas. Salam seperti itu. Teman-teman sekalian, siang ini saya kira adalah momen yang penting, momen yang sangat menarik untuk kita bisa ikuti. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa bertahan dari detik ini sampai akhir dari diskusi ini yang mungkin bisa 2 jam atau mungkin sampai 5 jam mas, kira-kira. Dengan 3 narasumber yang luar biasa, tema pameran dan kemudian jadi juga reuni ini adalah jejak goresan 80. Ketiga narasumber ini adalah seniman-seniman yang masuk di STSRI, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta tahun 80 masuk mereka. Ya. Itu periode yang sangat penting karena waktu itu puncak-puncaknya pemerintahan Orde Baru, kemudian ada istilahnya NKK BKK atau normalisasi kehidupan kampus yang juga sangat tidak bisa membebaskan mereka dalam berbicara, tidak seperti sekarang ini, dan mereka tetap bisa berkarya. Ini menjadi menarik dan kemudian sekarang pun mereka masih berkarya, tetap berkarya dan mengglobal. Nah, judul dari gombal menuju global ini saya kira memiliki kode-kode makna yang cukup luas, cukup kaya, dan saya kira penting untuk kita berbincang lebih jauh. Kata gombal saya kira kita bisa sepakati bersama, itu benda yang kotor yang ada di tempat tersembunyi atau selalu disembunyikan, mungkin di dapur, dan kemudian digandengkan dengan kata global, sebuah terminologi yang dalam konteks seni rupa menjadi penting hari-hari ini karena kata global mungkin bersanding dengan kata lokal yang kemudian itu berhimpitan dengan sebuah pemanaan yang satu. Lokal mungkin dengan kondisi geografis yang sempit, sementara global itu sebuah pencapaian, sebuah cakupan geografis yang luas, dan saya kira ketiga-tiganya ini memiliki kapasitas untuk berbicara tentang 2 konteks itu, dari gombal menuju global. Nah, yang saya harus perkenalkan satu persatu, yang paling ujung sana, Mas Dadang Kristanto. Dadang. Saya maaf agak personal. Saya kenal beliau itu ketika masih mulai masuk ISI gitu. Nama yang sudah sangat besar gitu kan. Dan menarik, saya juga pernah ikut-ikutan demo tentang apa mas waktu itu Jepara, Kartini ya. Tahun 95 tentang Kartini, tahun 94 mungkin ya. Ketika sangat presif militer, demo udah berangkat dari Jogja itu dengan para aktivis jam 1 dini hari sampai sana pagi, kemudian Kartinian di sana dan ditutup oleh Dandim ya, oleh Dandim. Mas Dada salah satu yang bikin performance di sana gitu, selalu performance gitu. Menarik. Mas Dandim sekarang bermukim di Australia, karya-karyanya luar biasa. Kita bisa punya kesepakatan tentang reputasi seorang Dadang Kristanto. Salah satu karya yang saya kira menancap di ingatan kepala kita antara lain Hujan Merah. Hujan Merah, coba dicek Google ya, saya nggak perlu menerangkan lebih detail. Kemudian karya beliau yang ada di Ancol pada tahun 90-an awal ya, atau 90 sampai lupa itu. Nah, itu 2 di antara sekian banyak karya yang saya kira diingat oleh publik, dan karya itu tidak sekadar sebuah karya yang mengedepankan persoalan artistik, tetapi juga ada estetika yang mendalam, ada pemanaan dan menarik. Dalam dunia seni rupa itu paling tidak ada 2 hal penting yang sering diperbincangkan, dan Mas Dadang juga
juga Mas Munir, Mas Heridono selalu memuat dalam dua hal itu. Yang pertama dunia gagasan dan dunia bentuk. Dunia bentuk lebih pada persoalan fisik, pada soal estetikanya, artistiknya, sementara dunia gagasan itu adalah opini, substansi, dan hampir selalu termuat pada karya-karya beliau bertiga ini. Mas Dadang sekarang bermukim di Australia, di pinggiran desa. Kalau lihat Facebooknya seperti diary, itu menarik. Bagaimana kehidupan Mas Dadang tiap hari masak sendiri dan kemudian menikmati desa-desa di Australia yang negara yang nyenyet gitu ya yang nyenyet sepi gitu kan, tapi menarik gitu. Kemudian di tengah ada Mas MK, kalau kita rame-rame hari-hari ada MK, ini juga MK Munir Kahar. Mas Munir ini berangkat dari Malang, kuliah di ISI di STSRI ya, dan kemudian sekarang bermukim di Minneapolis di Amerika Serikat. Bagaimana beliau itu bisa sampai ke sana, bagaimana perjuangan sampai ke sana dan konon sampai masuk penjara. Ini menarik, nanti yang perlu kita kulik lebih jauh, karena dengan keterbatasan bahasa Inggris bisa sampai ke Amerika, negara besar. Kalau nggak nekat, tidak dengan mental bonek itu nggak mungkin. Nah, kita perlu mengulik lebih jauh seperti apa sih tingkat boneksivitasnya gitu dari seorang Munir Kahar dalam konteks ini, dan saya kira ada kerja seni yang tetap dimunculkan di situ, dan saya kira menarik nanti kalau kemudian bisa ditularkan untuk diperbincangkan di sini sebagai sebuah wacana seni yang tidak sekadar kita melihat seni itu hanya di ruang-ruang penuh sinar cahaya yang spotlight yang syahdu, tapi ada hal yang juga getir. Saya kira itulah bagian dari seni rupa yang lebih holistik. Dan ketiga, Mas Heridono sebagai tuan rumah, saya harus mengingatkan lagi nama lengkapnya sebenarnya Heri Wardono gitu, tapi selalu menyembunyikan warnya gitu. War gitu, mungkin tidak suka perang jadi hilanglah nama war itu, meskipun mungkin juga nggak tahu kalau war itu perang, dana itu dono itu dana, mungkin nggak mau berperang dengan dana. Itu penting ya. Heri Wardono, Heri Dono, ini nama yang sangat penting. Saya umur dikit, tahun 2010 saya ke Sunit Kala ya Mas, di New Delhi itu, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan sebuah kompetisi seni rupa tiap tahun mulai tahun 40-an setelah India merdeka. Dan saya diceritain oleh seorang direkturnya di sana, salah satu direkturnya, dan mengatakan kami juga pernah mengundang juri-juri untuk kompetisi itu di tingkat seniman dunia. Oh, siapa aja? Dari Eropa? Enggak, salah satunya dari Indonesia. Oh, siapa? Heridono. Aplaus untuk Heridono. Juri di sebuah negara di India gitu. Jadi nama beliau itu sudah sangat kondang, dan Heridono adalah salah satu dari sedikit orang yang paling banyak mengikuti bienal seni rupa level dunia di dunia gitu, dan tidak masuk sebagai seniman karena kerjasama G2G, tapi diundang oleh main curator. Jadi kurator utamanya mengundang, seperti katakanlah salah satunya ketika Venice Biennale tertua di dunia itu, kuratornya dari Cina yang bermukim di Perancis, namanya Hou Hanru, itu mengundang khusus Heridono sebagai salah satu peserta Biennale Venesia. Bukan G2G, waktu itu ada seniman-seniman Indonesia yang lain yang berangkat, tetapi karena kerjasama antara Indonesia dengan Pemda Venesia gitu. Jadi pantas kalau kita ngomongin soal global, karena ketiga seniman ini sudah berpengalaman, dan kita sekali lagi akan mengulik pengalaman Mas Dadang, Mas Munir, dan Mas Heri. Dan sebelum itu kita mulai, aplaus untuk mereka bertiga. Saya ingin memulai dari urut abjad, jadi dari huruf D. Mas Dadang bisa memulai, paling tidak mungkin 15 menit cukup mungkin ya, nanti kita sambung dengan diskusi, jadi 15 nanti kita bisa nyambung di setelah 45 menit kemudian gitu. Silakan Mas Dadang.
Terima kasih Gus dan juga teman-teman yang sebagian besar tidak aku kenali lagi wajahnya, karena mungkin juga kami ini tergolong apa namanya old school atau ya kalau pegawai negeri udah pensiun lama nih. Tadi ada teman yang berbisik, nah itu maksudnya kan dari gombal ke global, itu mungkin mestinya itu dari gombal menjadi uang tuh. Oke. Barangkali kalau kita bicara, saya mencoba untuk memetakan ya sedikit pengalamannya tentang bagaimana praktek sebagai seniman ketika mahasiswa barangkali sampai ke sekarang, dan memang ini karier yang bisa jadi sudah 40 tahun ya lebih. Kalau mendengar pertama kali saya secara formal masuk ke dalam apa yang namanya seni rupa, saya masuk sebagai siswa-siswi jadi sekolah seni rupa yang sekarang menjadi SMSR itu di tahun 75. Jadi kalau dihitung di sekarang sudah 40 tahun lebih. Artinya mengenal dunia seni rupa dari kelahiran pertamanya lah, katakanlah begitu. Nah mungkin waktu 15 menit bagaimana menyingkat karier atau jalan seni ini menjadi sesingkat mungkin. Baiklah, kalau saya boleh kritik dari goresan, ini sebenarnya semester pertama seni rupa pun sudah mengerti bahwa seni rupa itu tidak goresan saja, ada garis, ada warna, dan macam-macam ya. Tapi oke lah, barangkali teman-teman itu pengen ada butiknya, goresan senja atau apalah. Tahun 80, barangkali ada yang dari pipa nggak di sini? Mungkin masih di pipa. Ya, saya kira ada beberapa angkatan 80 ini angkatan yang mempunyai momen. Sebenarnya mempunyai momen. Angkatan-angkatan terdahulu kami itu sebenarnya jauh lebih radikal. Katakanlah gerakan seni rupa baru. Ya. Itu luar biasa, karyanya luar biasa, secara konseptual luar biasa. Ya, di sana ada pemikirnya seperti kayak Saneto Duman, Emmanuel Sbangu, ada James Baka dan seterusnya. Mereka tidak cuma melahirkan gerakan seni rupa, tapi didukung dengan teori dan wacana yang menarik. Nah, angkatan 80 katakanlah kami ini sebenarnya tidak semonumental mereka, cuman hanya momennya saja. Jadi kalau gerakan seni rupa baru itu tidak menemukan momen, jadi mereka hanya seputar di dalam wacana Indonesia saja, gerakan seni rupa Indonesia saja, tapi tidak pernah ada kesempatan keluar negeri secara global. Memang ada waktu itu ada international exchange gitu ya, yang diselenggarakan di Perth, tapi itu bukanlah dikatakan sebagai global ketika itu, toh hanya 2 negara. Ini mengingatkan ketika saya residensi di Vancouver, itu mendapatkan kritik keras dari dunia seni mereka. Jadi ada seseorang yang bilang di dalam seminar, ini sebenarnya kita itu nggak global. Kalau mengadakan pameran antara Kanada dan Inggris itu masih satu bahasa, jadi belum melibatkan berbagai etnik atau berbagai bangsa atau berbagai negara macam itu. Dan juga kalau misalkan antara Malaysia dengan ya kira-kira serumpun ya, tapi sering bahwa itu internasional, global dan sebagainya. Tapi sebenarnya oke lah, kita bisa memperdebatkan kriteria itu. Nah, yang menarik yang aku bilang kepada masalah seni rupa baru tidak menemukan momen itu karena mereka tidak sampai kepada hal-hal yang Gus bilang. Jadi kalau
atau bahkan lebih lama dari gerakan seni rupa baru misalkan, tapi itu lebih kepada formal, misalkan pameran antara negara ASEAN. Jadi kuratornya ditunjuk oleh Menteri PDK dan bentuknya Menteri PDK dan sebagainya, tapi tidak ada lembaga atau museum atau galeri publik yang secara institusional profesional. Artinya mereka punya otoritas berdasarkan profesional mereka, ada kurator, ada arti historian dan seterusnya. Tapi lebih yang ASEAN dan seterusnya ini lebih kepada G2G, government to government. Memang diikuti oleh beberapa negara. Tapi pada waktu itu kami belum menemukan hal seperti itu. Saya kira apa yang ditulis oleh Jim Supangkat bahwa angkatan 80, saya, Heri Dono, pada waktu itu ya, Aminuddin belum apa-apa, sorry, masih sibuk dengan melukis poster dan sablon, katakanlah itu. Ini bukan merendahkan, tapi katakanlah belum elit, belum Kopassus di dalam seni rupa. Nah, mulai Jim Supangkat, kalianlah pendobraknya itu, angkatan inilah pendobraknya. Kenapa mereka bisa menemukan momen ini, angkatan 80? Tentu saja ada politik internasional, ekonomi internasional yang berubah betul. Jadi misalkan di Eropa, katakanlah di Belanda, anak-anak muda di Belanda itu merasa malu kalau mereka masuk ke dalam museum museum etnologi, karena isinya barang-barang ya artefak etnis kayak begitu. Anak-anak muda itu merasa malu, wah ini kan barang jarahan waktu nenek moyang kami jadi kolonial, kenapa kami harus menonton barang-barang jarahan macam ini gitu. Nah, kira-kira begitu pandangannya. Jadi satu persatu museum etnologi itu tidak dikunjungi lagi. Tapi aku nggak tahu kaitannya dengan pengembalian benda-benda purbakala yang dari Belanda sekarang ini. Nggak punya data, nggak punya referensi tentang itu, apakah itu berkaitan atau tidak ya. Tapi kira-kira begitu. Lalu mereka mencoba mencari, kenapa sih mesti harus Eropa dengan Eropa, Amerika dengan Amerika dengan Eropa. Demikian juga apa yang terjadi event seni rupa di Australia. Kalau ada Biennale, Sydney Biennale atau Melbourne Biennale, itu ya sesama orang barat mereka, kultur mereka. Jadi Australia memanggil Amerika, seniman dari Amerika atau dari Kanada, dari Eropa kayak gitu, tapi tidak pernah tersentuh tetangganya terdekat yang namanya Indonesia. Itu nggak pernah tersentuh di dalam, atau mereka Australia itu secara geografis ada di Asia Pasifik atau Asia, itu tidak diperdulikan. Jadi begitu konvensionalnya cara berpikir melihat seni gitu. Nah, ini satu cerita perjalanan saya ya, ketika saya pertama kali pameran di Adelaide itu tahun 90 kalau nggak salah, 90. Pada waktu itu ada kuratornya itu Brita Makhlad, dan itu cukup berani. Dadang Kristanto, contemporary artist, Indonesia contemporary artist. Itu apakah ada seni kontemporer di Indonesia? Modern aja belum. Kira-kira begitu reaksinya ya. Jadi Brita cukup berani karena dia waktu itu sebagai mahasiswanya Kit Foxen, sehingga orientasinya di Indonesia, lalu mengadakan penelitian. Dan Kit itu kita tahu lah di kalangan kaum kiri atau aktivis itu penulis yang bagus gitu ya. Nah macam itu. Dan
benar ini Danang Kristanto kontemporer. Pada waktu masih di sini sih lah kira-kira kayak begitu. Nah, kata kontemporer ya sekarang sih itu istilah jadul, mungkin sekarang postmo atau poststruktural atau apalah. Tapi pada waktu itu kontemporer itu satu label keberanian Brita McLeod menambahkan hal semacam itu. Mereka kenal ya barangkali sedikit tentang Sugiono, Avandi, Indra, dan begitu aja. Dan itu dianggap bagian dari seni modern yang ada di Eropa, kelanjutannya. Jadi itu yang terakhir barangkali Jackson Pollock atau seperti. Nah, ternyata dari situ ya, dari saya pameran dan cukup mengejutkan, artinya mengejutkan media lokal pada waktu itu. Ini kerangka berpikirnya tahun 90 ya, jangan disamakan dengan media sekarang yang ada YouTube dan macam-macamnya gitu ya. Jadi media massa ketika itu menjadi barometer, jadi ukuran dalam konteks itu ya. Nah, liputan pameran cukup besar. Bahkan yang dari Sydney, padahal pamerannya ada di sebuah universitas kecil yang ada di Adelaide. Nah, waktu itu saya cuma residensi, lalu ada seminar tentang Indonesia kayak begitu, diperpanjang. Saya juga oleh teater peta yang ada di sini, jadi tambah panjang sampai 6 bulan lah kira-kira. Yang tadinya hanya berapa bulan itu jadi 6 bulan. Nah, liputan ini ketika itu Asia Pacific Triennale di Brisbane lalu lagi dikonsepkan. Nah, ini sejarah ini. Yang namanya Brisbane itu menjadi antitesa yang ada Western sangat orientalis sangat oriental kepada Eropa. Tapi yang di Brisbane Triennale ini mulai mencoba secara geografis. Oh, kita kan berdekatan dengan Papua, kita berdekatan dengan Nauru, kita berdekatan dengan Indonesia, Filipina dan sebagainya. Nah, lalu dipilihlah seniman-seniman ini. Dibukalah Asia Pacific Triennale tahun 91 ya, 93. Nah, Heri Dono dan saya ini yang pertama mengikuti event itu dengan beberapa seniman yang lain. Ada Heri Dono, Sri Hadi dan sebagainya. Nah, ini menariknya Jepang pun nggak ikut. Ya ini tentang kita bicara tentang geopolitik ya. Kok Jepang nggak ikut? Nah, Cina pada waktu itu nggak ikut juga, ya kan? Nah, ternyata bargaining apa yang namanya Jepang dan Cina di dalam geopolitik maupun ekonomi itu sangat kuat. Jadi Jepang itu dianggap bukan bagian Asia. Cara berpikirnya, teknologinya, ekonominya, sistemnya itu sangat barat. Jadi mereka Eropa. Jadi ada masing-masing bingung sebenarnya. Konstelasinya masih bingung ketika IPT pertama secara konseptual digelontorkan. Nah, Cina barusan kemudian mulai. Cina dipilih nggak ya? Ada mau Gospop ya waktu itu. Shang Shogun. Nah, itu kan setelah ya. Sorry, saya nggak lupa. Pokoknya dua ini agak lain. Kalau Taiwan jelas lah, secara geopolitik hanya diakui satu Cina, macam itu. Nah, ternyata dari Asia Pasifik ini membuat kejutan, terbelalak itu. Ternyata betul ada. Dan pada waktu itu ada instalasi, ada performance, ada macam itu yang tidak terduga sama sekali. Tidak terduga. Bahkan ya, ini agak personal ya. Kebetulan ada teman kami yang namanya Loren waktu itu, dia sebagai volunteer biasa. Terus kami akrab, sering ketemu gitu ya. Satu ketika Loren itu cerita, Dadang, kamu tahu, pertama kali aku melihat kalian, duniaku menjadi terbuka. Ternyata dunia itu lebar. Aku pikir ya mungkin kalau bahasa itu kalian masih tinggal di pohon, kira-kira. Ternyata kalian itu membuka cakrawala saya sebagai anak muda di Australia.
berpikir tentang lain, tentang hal di luar Australia. Ya, cara kami ngomong, cara kami presentasi, cara kami menyajikan karya, mereka begitu terkejut. Nah, yang namanya Loren kemudian 1 tahun saya kira berkumpul ilmu ya, terus dia keliling, jadi terbelalak. Ini dampak bagaimana seni rupa itu sebenarnya punya impact terhadap hal-hal yang meskipun kecil kayak begitu. Bukan saja persoalan nilai artistik atau kayak begitu, tapi juga pada kehidupan banyak yang kalau kita mencoba untuk didata ya, macam itu. Nah, situasi global macam inilah yang mendukung kayak Jin, kalianlah perintisnya. Meskipun kalian seperti saya bilang sebenarnya karyanya biasa-biasa aja. Nah, momen global seperti inilah yang ditangkap, yang membuat kami ini jadi ya sampai sekarang kayak ini kan. Kira-kira begitu. Udah berapa menit? 3 menit lagi. 3 menit lagi, oke. Okay. Sebenarnya kalau ditarik undur ke Gombal ya, kami ini kan nothing, nobody. Siapa sih? Kadang uji untuk lalu tiba-tiba melejit macam itu. Ya karena ada momen ini. Saya kira kalau kita membicarakan tentang geopolitik atau kayak begitu ya, sekarang ini kalau kita mencoba apa yang terjadi, nggak tahu. Generasi kami sudah lewat, kami old school. Jadi ya hanya mencoba berpura-pura untuk gagah, meran dan sebagainya. Sebenarnya energinya udah kropos ya. Nah ini yang dari nobody, katakanlah nobody menjadi body, dalam arti bukan sesuatu yang hanya kebetulan kami itu full time sebagai artis. Jadi memilih ini karena kami melakukan full time sebagai artis. Sebenarnya ada satu lagi Edi Hara, dia juga full time sebagai artis, memilih jalan hidup sebagai full time sebagai artis gitu. Meskipun ada jeda setelah gitu. Seperti saya mengajar di Northern Territory, juga di New South Wales School of Art. Tapi intensitasnya begitu. Misalkan saya pernah menjadi pegawai gitu, di salah satu LSM, selalu saja kalau buka koran halaman seni itu ada apa? Jadi secara instingtif nampaknya inilah jalan yang tidak bisa kami ingkari, meskipun banyak orang ketika kami masuk ini sebagai salah satu asuhan dan orang tua kami sebaiknya kamu jadi dokter, kamu jadi pegawai bank dan seterusnya. Kira-kira begitu. Dari global macam itu menjadi dari Gombal macam itu menjadi global. Terima kasih. Terima kasih Mas Adam. Kita akan menginjak ke pembicara kedua, Mas Munir. Tapi saya harus menghormati tuan rumah dan teman-teman angkatan 80 yang berpameran tapi mungkin belum semuanya kenal gitu. Jadi saya harus mengabsen satu persatu dan bisa berdiri sebentar ya, Mas. Lanang kabeh ya, angkatan 80 lanang kabeh. Makanya Seni Rupa ISI itu gersang sekali dibanding Seni Rupa ITB itu. Anugerah Eko T, Mas Eko Belum bisa datang. Mas Arvin Darmawan. Nah, beliau juga dulu mengajar atau bekerja di MMTC ya di Jalan Magelang. Kemudian Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Ahmad Tidak bisa datang. tidak bisa hadir. Dr. Des Bambang PP MBA Belum datang. Terus Basuki Sumartono, wah ini dosen ini, dosen di UNS, Seluruh UNS. Dan Mas Jendral Kristanto ada di sini. Mas Edi Hara belum datang. Ada mungkin ngumpet ya? Enggak.
Lagi dandan. Hair-dryernya belum jalan. Endro Rukmono. Wah. Karena apa loh? Iya. Mas Heri Dono ada di sini ya. Terus Mas Husni Tamrin. Wah ini dari asal Banjarmasin. Halo Mas Husni. Kemudian Bli I Gusti Nengah Suradana. Tidak hadir. Belum hadir. Bli I Nyoman Wibawa. Ada di belakang. Kemudian Mas Munir Kahar ya ini. Nah ini Mas Sujatmiko. Wah ini. Apa kabar Mas Sujatmiko? Ya Mas Toto Basuki. Ini sama dengan Mas Dadang, tinggal di Australia. Masih betah di sana Mas. Kemudian ada yang terakhir Mas Yudiantono. Tapi juga ada angkatan 80 ya, Mas Yos Ibrahim. Ya. Nah dari Aceh. Itu tidak ibu angkatan itu ya. Ya. Beliau adalah mantan DPRD Banda Aceh ya. Ya. Selamat datang semuanya, Mas Yus dan teman-teman angkatan 80. Dan yang lain saya kira teman-teman yang ada di belakang bisa maju di kursi-kursi kosong di sini. Silakan. Monggo, Biar monggo. terlalu jauh. Biar lebih akrab di sini di depan. Silakan. Silakan kosong. Sembari nunggu teman-teman bisa maju ke depan. Berikutnya kita akan mendengarkan selama 15 atau 20 menit. Mas Heri Dono. Abjad. Oh, abjad? Atau Iya. urut? Terserah. Konsisten abjad ya? Iya. Oh, ya. Sesuai abjad, Mas Heri Dono, silakan untuk bisa memaparkan pengalaman dari Gombal menuju global. Silakan Mas. Terima kasih Mas Gus Indarto dan semua teman-teman di Studio Kalahan hari ini. Udara cerah ini menarik sekali. Jadi nama saya Heri Wardono aslinya itu. Tapi saya dulu baca buku-buku itu banyak penulis-penulis itu yang namanya samaran gitu ya. Jadi dulu saya pakai nama Heri Dono itu untuk mempersingkat gitu ya. Selain mempersingkat supaya orang ini atau Heri Dono daripada Heri Wardono gitu. Saya pikir lebih artistik Heri Dono gitu. Pada waktu itu ada warkop kebetulan. Jadi Kasino Hendro Dono gitu. Oh saya pikir wah menarik ini. Saya kan termasuk punakawan guys ya. Seniman sebagai punakawan gitu. Jadi kalau kita bikin kritik orang tertawa gitu seperti pembuat karikatur. Nah ini waktu saya masih kuliah Mas Kus ini terkenal di koran-koran itu membuat karikatur-karikatur. Selain Pak Heri Wibowo ya waktu itu ya. Levi juga ada ya? Pak Levi, Pak Levi juga. Jadi saya ingin seperti seorang karikaturis gitu. Jadi membuat kritik, yang dikritik juga senang gitu. Yang melihat senang, yang membuat karikatur juga senang. Jadi kita ketawa semua kalau orang buat karikatur. Jadi di dalam pewayangan itu ada punakawan. Jadi saya mungkin bagian dari joker ya atau pelawak gitu ya. Jadi tradisi di Indonesia itu setiap ada pertunjukan teater itu tokoh-tokoh yang paling aman itu biasanya pembantu atau pelayan gitu ya, itu pakai serbet. Kalau salah nggak apa-apa karena dia kan pendidikannya rendah, jadi nggak pernah disalahkan. Dan kebetulan saya sekitar tahun 75 itu saya menonton pameran Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia di Taman Ismail Marzuki Jakarta gitu. Saya masih umur 15 tahun. Terus saya juga nonton pertunjukan Sardono Wekusumo itu yang meta ekologi yang dari pagi sampai malam di Taman Ismail Marzuki. Dan saya biasanya waktu remaja itu
bermainnya itu di radio Arif Rahman Hakim di Taman Ismail Marzuki juga gitu. Di depan ada radio Arif Rahman Hakim, dan di situ akhirnya saya ketemu seniman-seniman gitu ya. Nah dari situ saya melihat bahwa ada gerakan seni rupa baru itu satu gerakan eksperimental dalam seni rupa. Jadi waktu itu saya beli katalognya dan saya baca, itu lebih kepada gerakan eksperimental dalam seni rupa, dan itu terjadi setelah Desember Hitam pada tahun 74 gitu. Jadi saya kuliah tahun 80 di ASRI, di STSRI ASRI, dan saya menganggap bahwa seseorang yang kuliah itu boleh memproklamirkan dirinya sebagai seniman yang studi seni rupa gitu ya. Jadi bukan nanti setelah lulus baru saya jadi seniman. Jadi banyak dosen-dosen yang menganggap waktu itu kalau kamu sudah lulus kamu akan jadi seniman. Tapi saya lihat kakak kelas saya banyak yang nggak jadi seniman gitu. Lulus terus kerja di satu instansi yang nggak ada hubungan sama seni rupa sama sekali gitu. Nah saya tanya sama dosen-dosen, Pak Wardoyo Sugianto dan lain-lain, itu tanggung jawab STSRI ASRI kalau lulus itu tanggung jawabnya apa? Oh nggak ada tanggung jawabnya. Kamu bisa ke pasar seni Ancol, bisa kemana-mana. Loh kalau gitu untuk apa ya? Saya sekolah kalau nggak ada tanggung jawab dari lembaga. Kamu diajarin gambar potret, gambar bentuk, bikin nanti kamu kalau nggak bisa hidup dari lukisan, kamu bisa hidup bikin kerajinan tangan dan lain-lain. Kalau begitu untuk apa ya? Terus saya pikir saya tidak sekolah di lembaga yang memerlukan sertifikat. Jadi kalau saya kuliah di kedokteran, itu kalau saya bisa punya kesanggupan untuk mengoperasi orang, itu saya dianggap ilegal kalau nggak ada sertifikat. Atau saya di fakultas hukum misalnya, itu nggak, walaupun mengerti hukum, saya nggak bisa jadi notaris atau jadi lawyer ya. Jadi akhirnya sebelum tahun 87, 3 bulan sebelum itu saya berhenti aja gitu. Loh nanti kamu nggak jadi seniman? Ya kalau pameran kan nggak ditanya sertifikatnya ada atau tidak gitu ya. Jadi waktu itu dengan eksperimental itu saya menganggap bahwa apa yang disebut kontemporer atau seni kontemporer itu ketika kita mengetahui dengan dalam apa yang disebut seni modern yang ada di barat terutama, dan membuat kesalahan sebanyak-banyaknya untuk menjadi kontemporer gitu. Semakin salah kontemporer kok ya. Nah dengan konsep itu saya pertamanya saya belum keluar negeri ya, cuma pameran waktu itu di Kulai Dewa Galeri dengan CCCP di Manila. Jadi kita kirim karya lewat, ada teman namanya si Yohan Moro, karya dibawa ke sana, habis itu karya nggak kembali gitu. Sekarang jadi seniman pertunjukan di Yohan Moro itu, Yonita Moro. Mana karya saya nih sama teman-teman yang pameran di Manila gitu ya waktu itu. Jadi kemudian dengan Arwin dan Belinda dan Edi Hara itu kita pameran di Belanda ya, di kota satu kota kecil di Belanda, di Delft, Museum Nusantara, jadi museum etnologi gitu kita pameran. Tapi karyanya tahun berapa? 89 saya ketemu dengan Dr. Urs Ramsayer yang membuat buku tentang art and culture in Bali gitu ya. Jadi dia seorang etnolog dan kakaknya ada namanya Christian Ramsayer gitu di Swiss ya, di Basel. Jadi kamu nanti tinggal sama kakak saya di sana. Ternyata itu namanya Waisenhaus, rumah yatim piatu gitu. Jadi saya 6 bulan di rumah yatim piatu di Swiss. Saya nggak punya akses dengan seni rupa gitu. Wah ini satu kali saya jalan naik sepeda ya, di sana naik sepeda ketemu sama Dr. Cheryl Haring, dia tuh dari Helvetia Foundation Helvetia gitu. Kamu tempatnya bukan di yatim piatu katanya, kamu tuh seniman katanya gitu. Terus akhirnya saya dapat 6 bulan lagi tuh di IAAB namanya, di tempat pertukaran seniman dan studio internasional gitu. Di studio itu pun saya nggak ketemu orang Swiss, saya ketemu orang Kanada, pokoknya di luar Eropa aja semua. Ketemu seniman Cina, ketemu seniman dari Egypt gitu ya. Ini saya di Swiss tapi nggak ketemu orang Swiss, ini gimana gitu.
Dan bahasa Inggris saya masih patah-patah gitu ya waktu itu. Nah setelah itu saya mencoba survive gitu. Ini saya masih gombal ya, saya bukan istilahnya masih nobody, tapi saya percaya diri. Saya ke museum, wah saya seniman Indonesia gitu. Kamu tahu gak sih seni Indonesia? Nggak tahu. Oh ini kamu bisa bikin artis tok. Jadi saya dapat uang itu dari artis tok saya banyakin slide-nya, jadi supaya ngomongnya sedikit slide-nya banyak. Bahasa Inggris saya juga kurang, jadi kita nonton bareng-bareng aja gitu. Jadi pernah ke Australia itu ada seniman dari Filipina punya slide. Bisa gak saya tunjuk slide kamu? Saya mau ngomong tentang ini nih supaya banyak gambarnya gitu. Landscape-nya sama kan gitu. Jadi saya tuh bagaimana survive di luar negeri. Ada yang bilang kalau di luar negeri hidup tuh kita cuci piring, masak supaya survive. Saya ingin cari metode lain gitu yang gampang dan duitnya lebih banyak gitu. Jadi waktu itu saya setahun di Swiss dan saya ke museum-museum, saya mau perkenalan diri dan dikasih buku-buku. Jadi kalau saya memperkenalkan diri dengan kurator sana, oh kamu diantar, dikasih buku. Jadi saya satu koper isinya buku semua itu dan gratis gitu. Terus setelah di Swiss itu saya pamerin di Museum Etnologi, ada 25 lukisan saya yang terjual waktu itu. Ada wayang-wayang juga dari wayang legenda yang saya buat tahun 88. Jadi saya bisa keliling Eropa dengan kereta api waktu itu, namanya Euro Domino namanya tiketnya itu. Nah di situ kalau saya lihat tahun 80-an, jadi ketika ada gerakan seni rupa baru yang disebut sebagai eksperimental seni rupa, saya tidak menggunakan metode itu, tapi sebagai batu loncatan gitu, bukan sebagai pengikut dari gerakan seni rupa baru, tapi melihat 5 butir gerakan seni rupa baru itu diantaranya tentang tradisi, sehingga karya-karya saya sebetulnya nggak jauh dengan tradisi. Misalnya gamelan of rumor dengan gamelan, wayang legenda dengan wayang, kuda binal dengan jatilan gitu ya, semua dengan lokalness gitu, yang punya unikum yang nggak ada di tempat lain gitu. Jadi konsepnya adalah begini, ketika kita melihat tradisi, kita tidak melestarikan tradisi, karena tugas seniman bukan melestarikan tapi membangun tradisi. Jadi membangun tradisi tidak mengekor pada tradisi, tapi membuat pakem-pakem baru di lokalnessnya. Tapi ketika barang ini dibawa ke luar negeri, dia menjadi kontemporer karena dia memberikan semacam sumbangan tentang bentuk-bentuk estetika yang tidak ada di sana gitu. Jadi dapat 2 manfaat yang di dalam untuk memprovokasi tradisi yang buntu, yang kalau barang ini dibawa ke luar negeri dia menjadi mengkontribusi seni-seni kontemporer yang di luar seni modern gitu. Jadi pameran-pameran saya seperti misalnya saya pameran tunggal di Chicago gitu ya, di World's Gallery di Chicago. Terus kemudian ke Chicago Art University. Di situ ketemu Francisco Bonami. Jadi udah ngobrol-ngobrol sama Profesor Wuhung waktu itu. Udah kamu ikut Venice Biennale aja. Wah, terus Francisco Bonami sama Wuhan Ru mengundang saya tahun 2003 misalnya seperti itu. Waktu saya diundang ke Belanda itu oleh Ratu Beatrix juga, kita undang teman-teman dari Wah Etnika di sini dengan Jadu Ferianto dan lain-lain, membuat pertunjukan wayang tentang perbudakan di depan Ratu Beatrix itu, di istana di Amsterdam. Jadi diundang tapi masih ngeritik gitu. Jadi ini menarik, ketika kita diundang bukan kita terus kita udah diundang jangan mengkritik tuan rumah gitu, justru ada semacam demokratisasi gitu. Nah ini saya kira udah 15 menit atau belum? 3 menit lagi. Jadi kita nih sama teman-teman waktu saya kuliah, karya saya itu disebut layangan putus gitu, atau seperti permen. Jadi warna-warna primer. Kalau mau melukis itu harus brushstroke-nya harus kuat. Justru saya nggak memakai outline-nya gitu. Jadi ada satu buku namanya Emphasis Art, itu saya baca waktu tahun 80-an, disebut bahwa ketika ada 2 bidang yang berbeda itu terjadi garis di dalamnya. Jadi saya pakai sikat gigi karena di rumah saya itu banyak sikat gigi.
tamu-tamunya banyak, sikat gigi siapa saya juga nggak tahu itu. Udah saya pakai sebagai puas gitu. Dan teman saya ini Harang itu bilang, kamu kok mirip sekali nih melukis. Nah kita pakai konsep Dadang, saya, Eko Kucing dan lain-lain, bikin karya dengan bahan yang murah, cepat dan artistik gitu. Itu konsep seperti 3 nonnya Nasar gitu. Tapi ini murah, cepat, artistik. Jadi kalau malam itu teman-teman pada datang itu, besoknya ada kritik lukis, masih diskusi di rumah saya tuh di Rono Dikdaya. Tapi teman-teman heran, besok pagi saya udah bawa karya, pakai pensil, pakai barang-barang yang sederhana gitu ya. Jadi ini kapan melukis ya? Saya begitu teman-teman pulang jam 2 jam 3 pagi saya melukis, besok pagi saya sudah bawa karya gitu. Dan itu pakai call kampus, jadi belum ada bis, belum ada taksi, belum ada ini. Dari Lempuyangan di belakangnya ada penumpang call kampus tuh nggak bisa melihat mereka masing-masing karena lukisannya ada di tengah-tengah mereka gitu. Jadi dari Lempuyangan sampai kantor pos, nanti kantor pos ganti lagi call kampus lewat Ngasem terus ke Ngambilan, baru saya gotong ke kampus di JNM yang sekarang di Asri. Dan pulangnya jalan kaki dari dari Kampingan, nanti sebentar ke Gasakan Bambu dulu, ngobrol sama Dadang di situ karena pertengahan jalan, terus baru meneruskan ke Lempuyangan gitu. Karena uang wesel saya kan 15.000, tapi walaupun uang wesel saya 15.000, justru saya sering utang itu. Dia paling banyak gitu weselnya. Kamu ini utang, nanti Eko Kucing utang gitu. Dan saya bikin lukisan potret waktu itu, satu kepala 35.000. Jadi uang wesel 15.000 tapi lukisan potret 35.000. Jadi kalau 2 orang jadi 2 kepala jadi 70.000 gitu. Dan waktu itu saya simpan di Bank Niaga di Hotel Garuda. Untuk ambil uangnya sewaktu-waktu perlu saya ambil gitu. Jadi ngirit. Saya kira itu dulu. Makasih. Terima kasih Mas Heri. Sebetulnya Mas Dadang dan Mas Heri ini tadi yang dipaparkan baru highlightnya ya. Nanti kita akan diskusi lebih jauh tergantung dari respon dari teman-teman sekalian. Yang teman-teman belum ingat atau mungkin belum tahu persis, Mas Heri Dono itu sebetulnya adalah anak seorang perwira tentara. Bapaknya adalah Cakrawirawa. Coba kalau Cakrawirawa tidak gegeran gitu ya, Soekarno tidak jatuh, mungkin beliau tidak jadi seniman, mungkin meneruskan bapaknya berkarir di militer minimal dan Ramil lah ya. Kolonel Heri Dono. Tapi keren, Cakrawirawa. Oke, terakhir Mas Munir, mudah-mudahan bisa memberi banyak gambaran highlight paling tidak selama 15 menit pengalaman di Minneapolis di Amerika. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Munir, saya aslinya Malang. Waktu kecil saya tuh suka oret-oret, suka sekali oret-oret. Garis-garis, gores-gores di meja itu saya telikuri, retak-retak di tembok itu saya telikuri, ada naga, ada monster, ada apa gitu ya. Sehingga suatu ketika ada seniman senior di Malang itu melihat urat-urat saya itu, dia tersenyum-senyum saja gitu. Kemudian suatu hari saya ketemu lagi dengan dia, saya dipinjami Small Dictionary of Surrealism. Di sana saya lihat Miro, di sana saya lihat Klee, di sana saya lihat Kandinsky. Dalam waktu ya masih kanak-kanak seperti itu ya, dengan nalar cekak saya berpikir, kalau ini menjadi sebuah referensi, berarti karya saya juga bisa, berarti urat-urat saya ini juga seni. Saya ingin hidup sebagai seniman. Saat itu saya berpikir seperti itu. Perjalanan hidup akhirnya lulus SMA, saya nyoba daftar ke seni rupa ITB, tidak diterima.
pulang naik kereta ada majalah Gadis, saya baca majalah Gadis, Asri masih buka. Lari pulang, malam pesen tiket bis, paginya daftar ke Asri. Saya diterima cuma cadangan. Ya alhamdulillah, nggak tahu karena bagaimana, katanya sih dikatakan sebagai cadangan supaya ada tambahan uang masuk. Iya, jadi waktu itu membayar berapa, lebih daripada sekedar uang pendaftaran itu. Singkat cerita, akhirnya saya kuliah di Asri. Pakai bayar. Pakai bayar, pakai sogokan, mahasiswa sogokan. Kemudian ketemu dengan teman-teman. Saya sungguh sangat. Sebelum saya ke sini kemarin ini saya bekerja sebagai ngepak masuk. Saya cuma kerja sehari dalam seminggu. Itu asal satu bisa nutup biaya studio, bisa bayar studio. Untuk hal-hal lain saya ngajar. Terakhir saya ngajar itu sangat membanggakan. Saya ngajar itu dokter. Saya ngajari dokter berkesenian. Pokoknya istilahnya di sana pekerja kesehatan profesional. Karena dalam masa COVID, para pekerja kesehatan profesional ini mengalami depresi, sehingga mereka butuh rekreasi. Dan rekreasinya itu macam-macam, ada belajar yoga, saya di sana mengajar wayang, membuat wayang. Dan itu upahnya bagus, upahnya sangat bagus. Jadi hidup saya di sana itu seperti itu. Masalah prestasi yang lain-lainnya mungkin bisa di Google, nama saya Munir Kahar, Minneapolis, gitu aja, insya Allah akan keluar apa yang pernah sudah saya lakukan. Begitu saya di sana, ternyata dunia seni rupanya ini ya banyak. Teman-teman saya di sana itu tukang listrik, tukang ledeng, tukang pijet, tapi mereka seniman. Mereka benar-benar seniman. Karya-karyanya sangat piawai, sangat bagus-bagus. Jangan dari sana, hingga kemudian saya melihat peluang-peluang. Saya di sana kemudian merambah dunia teater, dunia musik, dunia tari. Apa yang bisa, energi kreatif saya bisa tersalur, itu saya lakukan. Tidak harus dalam bentuk seni rupa. Saya berpikir itu seperti itu. Pokoknya saya ingin hidup saya untuk berkesenian. Itu ya. Alhamdulillah di sana bisa diterima, dihargai, dicintai. Untuk sampai saya mengajukan art grant itu saya dapat, tahun 2006 saya dapat. Saya diundang main di museum, saya diundang main di festival-festival musik, meskipun musik saya itu kotekan. Tapi karena darah saya dan orang Indonesia, orang Jawa, jadi di sana esensi kultur itu mereka menghargai itu, sehingga saya bisa diterima sedemikian rupa. Saya pikir cuma itu. Ya terus. Terima kasih Mas Munir. 3 paparan sudah kita dengarkan dan menarik karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda gitu. Dan saya mencatat paling tidak sebelum teman-teman akan merespon nanti ya, saya memberi kilas balik sedikit saja gitu. Mas Dadan saya kira bercerita tentang problem yang angkatan 80 beda momentum, belum menemukan momentum, tidak seberuntung angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan GSRB atau 70-an gitu, yang bisa memunculkan GSRB dengan kedahsyatannya, tidak sekedar praktek dan teori, tetapi juga kemudian dikayakan oleh momentum yang pas secara politis. Dan angkatan 80 sebetulnya seperti Mas Dadan katakan tadi juga cukup iri, meskipun kualitas karyanya juga sangat mumpuni, tapi momentum yang lain ditemukan dengan bisa masuk ke fora internasional gitu. Saya kira itu nanti bisa diperluas lagi dengan pertanyaan atau respon teman-teman sekalian.
Dan Mas Heridono tadi juga memberangkatkan persoalan dari soal menggugat kampus yang ternyata tidak bisa bertanggung jawab pada problem-problem yang dilalui oleh lulusannya gitu ya. Ini mau ngapain, mau jadi apa, itu seperti nggak tahu jawab gitu. Makanya itu salah satu titik berangkat yang memungkinkan seorang Heridono bisa serius menjadi seorang seniman gitu. Dan kemudian Mas Munir membincangkan soal hal yang mendasar ingatan masa kecilnya tentang sebuah buku Small of Surrealism yang kemudian dia bisa punya tekad suatu ketika akan bisa, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu kita untuk bisa merespon lebih jauh. Jadi silahkan teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang akan bisa merespon apapun gitu, tidak harus bertanya, tapi juga mungkin bisa menanggapi paparan dari 3 narasumber ini yang dahsyat semuanya, punya karakter masing-masing yang begitu kuat. Mas Dadang Kristanto, Mas Munir, Kahar, dan Mas Heridono. Silakan. Mari, atau saya harus tunjuk ya, kira-kira ya. Kayaknya perlu berkopi. Mas Onsundoro, silakan bisa merespon dari 3 narasumber tentang apapun yang bisa diungkapkan, bisa memperluas cakrawala persoalan di sini. Silakan. Terima kasih Mas Gus. Jadi ini bukan pembukaan, tapi pembukaan